Tuan Kanalafe usia 38 tahun dia dilarikan ke IGD karena sesak nafas yang mendadak sejak 10 menit yang lalu. Pasien mengaku disengat oleh lebah ketika sedang menebang pohon pisang di kebunnya. Terus dia pusing, cenderung mengantuk, riwayat alergi makanan disangkal. Tekanan darahnya dia udah mulai turun, heart rate-nya udah mulai meningkat, terus RR-nya juga, saturasinya pun juga udah mulai menurun. Terus terdapat edema periorbital bilateral, auskultasi toraksnya adalah bising paru bilateral. Nah, terlaksananya apa? Pada pasien ini, dia mengalami shock anafilaktik yang disebabkan karena sengatan lebah. Nah, kalau shock anafilaktik itu berarti kita kasih dia injeksi epinefrin atau adrenalin ya, tapi dosisnya itu 1:1000 intramuskular. Kalau dosis aslinya injeksi si epinefrin atau adrenalin ini itu kan IM di mid anterolateral paha. Kenapa dipilih IM? Karena kita cari akses yang paling cepat. Kalau misalkan kayak subkutan atau IV gitu kan kelamaan ya. Jadi memang pada kasus shock anafilaktik yang mengancam nyawa itu suntikannya tuh harus secara IM. Dosis aslinya itu sebenarnya 0,01 mg per kilogram dari sediaan 1:1000 atau 1 mg per mili. Nah, tapi maksimal dosisnya kalau di dewasa itu 0,5 mg. Kalau pada anak-anak itu maksimal dosisnya 0,3 mg. Nah, ini bisa diulang tiap 5-15 menit. Terus kita juga harus posisiin pasien ke posisi Trendelenburg supaya dia nggak shock. Terus boleh dikasih oksigenasi karena saturasinya kan juga udah mulai turun ya, karena dia ada wheezing juga, ada bronkokonstriksi. Terus boleh kita kasih resusitasi, pasang akses IV yang gede 14-16G. Terus kita berikan NaCl 0,9%, 1-2 liter. Nah, kalau misalkan untuk bronkokonstriksinya boleh, kalau misalkan mau kasih SABA gitu. Nah, berarti kalau yang SC ini kan salah ya. Kalau sediaannya 1:10.000 juga salah. Nah, tinggal yang A atau yang E. Karena 0,5 mg itu dia setara dengan epinefrin 0,5 mili. Nah, karena di sini nggak ada ya, kalau 1 mili kan nggak boleh ya, dia kelebihan dosisnya. Jadi kita pakai yang 0,3. Kan sebenarnya kalau di orang dewasa itu bisa 0,3 sampai 0,5 mili ya. Gitu, jawabnya yang A. Terus nomor 12. Nomor 12 ini Tuan Fortri, dia usianya 27 tahun. Dia berobat dengan keluhannya itu demam tinggi. Terus ada lemas sudah sejak 1 minggu yang lalu. Dia merasa kok warna kulit tubuhnya makin gelap. Keluhan batuk dan BAB cairnya disangkal. Pemeriksaan tanda vital ada demam. Suhunya 39,5. Terus pada pemeriksaan fisik abdomen itu terdapat pembesaran hepar dan juga lien. Labnya itu dijumpai hitung eritrosit, leukosit sama trombositnya itu rendah. Hasil biopsi sumsum tulangnya ditemukan amastikot dengan kinetoplas dalam makrofag. Tata laksananya apa? Sejujurnya ya, ini kasus yang sangat jarang ya untuk ditemui, bahkan di selalu KMPPD sekalipun. Amastikot sama kinetoplas itu di dalam makrofag, terutama itu karena leishmaniasis visceral atau penyakit Kala-Azar.
bisa sih manifestasinya bisa di kulit, bisa di organ-organ visceral. Jadi kalau amastikot ini dia adalah bentuk intrasel dari leishmania. Kalau kinetoplas itu adalah struktur DNA mitokondria yang khas pada kinetoplastida, dan mereka berdua itu hidupnya ada di makrofag. Nah, kalau terapinya itu sebenarnya tergantung jenisnya, apakah dia yang visceral, kutan, atau mukokutan. Kalau pada pasien ini, itu kan dia ada warna kulit tubuhnya itu kan berubah. Jadi dia ada kutannya, tapi dia juga ada pembesaran heparlien, jadi juga ada gejala visceralnya. Kalau misalkan terapi utamanya itu adalah amphoterisin B liposomal. Dosisnya itu sebenarnya beda-beda sesuai daerah endemis, tapi total 20 mg per kg dibagi beberapa hari. Nah, untuk alternatif lainnya itu ada sodium stibogluconat. Juga gak pernah denger ini sih sebenarnya. Terus ada juga obat lain sesuai tipe leishmanianya, misalkan kayak miltefosine. Gitu-gitulah pokoknya. Kayaknya jarang ya untuk penyakit ini ditemukan di Indonesia. Jadi jawabannya yang C, amphoterisin B. Nomor 13. Anak Sotopolis, dia laki-laki usianya 7 tahun. Dibawa berobat, keluhannya itu lemas dan tidak bersemangat sejak 1 bulan yang lalu. Paman pasien itu juga memiliki riwayat kelainan darah. Status gizinya sih baik, pemeriksaan tanda vitalnya normal, pemeriksaan fisiknya ada konjungtiva pucat, terus sklera dan frenulum lidah tampak sedikit kekuningan. Pemeriksaan labnya itu ada HB-nya turun, MCV-nya normal, MCH-nya normal. Hapusan darah tepinya ada drepanosit, komplikasi yang mungkin terjadi dari kondisi pasien. Drepanosit ini dia itu adalah sel darah merah berbentuk sabit yang khas pada sickle cell disease. Nah, penyebabnya itu karena ada mutasi pada gen beta globinnya di gen HBS-nya. Jadi si hemoglobinnya itu mengalami polimerisasi saat deoksigenasi dan dia jadi membentuk bulan sabit gitu. Untuk gambaran klinisnya dia bisa ada nyeri tulang, terus ada hemolisis kronik gitu, sampai bikin anemia sama infak organ kayak misalkan limpa, paru, ginjal. Nah, terus pada pasien ini kan ditemukan ada jaundice sama frenulum lidahnya itu kekuningan. Ini karena ada hiperbilirubinemia pada pasien. Jadi kemungkinan ada hemolisisnya juga pada pasien ini gitu. Nah, kan kalau misalkan dia bentuk selnya itu bulan sabit, nggak sempurna, kan dia jelek ya. Kalau misalkan dia jelek, eritrosit itu bakal sering dirombak sama limpa gitu, karena dia jelek. Buat apa kita pertahankan eritrosit yang cacat gitu? Akhirnya si alien itu dia merombak eritrositnya, makanya terjadi hemolisis. Nah, hemolisis ini nanti akan bisa menyebabkan anemia tipe yang hemolitik. Terus karena dia abnormal hemoglobinnya, nanti akan ada perubahan ekspresi molekul adhesi yang menyebabkan dia jadi
mudah untuk mengoklusi vena. Jadi bayangin aja kalau dia bentuknya itu nggak bulat, kan dia susah untuk lewat dalam vaskular. Akhirnya dia malah kayak jadi menjadi sumbatan di dalam pembuluh darah itu. Gitu. Nah, makanya tata laksananya kalau pada si sickle cell anemia itu diterapi dengan hidroksiurea. Hidroksiurea ini untuk mengurangi gejala dan veno-oklusi krisis. Terus bisa juga ditransfusi dan kelasi besi pada anemia yang berat gitu. Terus kalau misalkan veno-oklusi itu cirinya nanti dia nyeri berulang. Kalau misalkan di otak dia bisa bikin stroke, di jantung dia bisa jadi nyeri dada akut. Kalau kerusakan katup jantung enggak ya, kalau ACS sih mungkin iya bisa, tapi kalau kerusakan katup jantung enggak. Terus bisa bikin edema sama inflamasi di sendi-sendi. Terus dia juga meningkatkan resiko untuk mengalami infeksi gagal organ juga. Terus hand foot syndrome atau septic dactylitis. Kalau hand foot syndrome itu dia bisa menjadi manifestasi awal dari sickle cell disease. Apa sih hand foot syndrome ini? Kalau hand foot syndrome itu jadi ada infark di sumsum tulang dan tulang kortikal ekstremitas gitu. Nanti gejalanya nyeri. Jadi untuk komplikasi dari sickle cell disease ini jawabannya adalah yang oklusi vaskular. Nomor 14, si Tuan Petalberg, dia usianya 70 tahun, dibawa berobat dengan keluhan nyeri panggul yang memberat sejak 2 bulan yang lalu. Nyerinya itu dirasakan memberat, meskipun sudah tidak banyak aktivitas. Pada pemeriksaan dia tampak sakit sedang, tekanan darahnya oke, heart rate oke, HRR-nya oke, suhunya febris. Di pemeriksaan fisik itu ada konjungtiva pucat, skleranya putih, sama ada nyeri tekan pada panggul bilateral. Pada pemeriksaan labnya itu didapatkan HB-nya itu 8,5, leukositnya normal, trombositnya normal, sama ada peningkatan kreatinin serum. Terus pada ronsen panggul itu tampak osteolisis. Diagnosis yang tepat pada pasien ini apa? Nah, ini kan udah khas banget ya gejala si CRAB-nya. CRAB. C ini adalah untuk hiperkalsemia. Dan CRAB ini pada multiple myeloma ya. Nah, pada multiple myeloma terjadi perombakan tulang besar-besaran gitu. Karena tulangnya dirombak, makanya nanti akan ada bone titik pada tampakan X-ray-nya. Nah, kalau misalkan tulang diresorpsi besar-besaran, berarti kalsium kan dilepas di dalam darah, maka nanti akan ada hiperkalsemia. Kalau kalsiumnya tinggi, nanti mungkin kalau manifestasinya ya, kalau di EKG dia bisa ada pemendekan interval QT. Terus kalau misalkan R itu adalah di renalnya itu juga mengalami kerusakan, sehingga kalau manifestasi kerusakan di renal ya udah dia ada manifestasi gagal ginjal atau ada peningkatan ureum kreatinin. Kalau di pasien ini kan dia bilang ada peningkatan kreatinin ya. Terus untuk yang A ini adalah anemia. Nah, jadi untuk multiple myeloma ini dia itu sebenarnya adalah keganasan sel plasma. Sel plasma itu kan dia menghasilkan antibodi. Nah, kalau dia terlalu banyak sel plasmanya, itu nanti bisa menyebabkan penumpukan protein monoklonal, terutama IgG sama IgA. Nah, kalau IgA-nya numpuk di ginjal, dia bisa bikin ginjalnya rusak. Dan itu bisa di berbagai organ gitu ya. Manifestasinya nanti berkaitan dengan infiltrasi sel sumsum tulang atau deposisi imunoglobulin organ. Selain CRAB ini, dia juga ada OUT-nya ya. Jadi biasanya dia menyerang
usia lebih dari 65 tahun. Kalau definisi renal failure-nya itu kalau misalkan GFR kurang dari 40 ml per menit atau kreatininnya lebih dari 2 mg per desiliter. Kalau anemia itu kan berarti kalau di cowok HB-nya kurang dari 13, kalau di cewek kurang dari 12. Nah, terus untuk pemeriksaan penunjangnya, kalau itu tuh ada macam-macam ya pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama, kalau di darah tepi kita bisa menemukan gambaran Rolleox. Jadi si sel darah merahnya itu tuh nempel-nempel gitu, membentuk rantai, itu namanya Rolleox. Terus yang kedua, bisa ada urinalisisnya itu ditemukan protein Bence-Jones. Jadi protein Bence-Jones ini adalah light chain yang terdeposisi di ginjal. Terus yang ketiga, kalau misalkan di elektroforesis, protein serumnya itu nanti bisa ditemukan spike protein M. Nah, terus kalau misalkan yang keempat, di aspirasi sumsum tulang, itu bisa ditemukan fried egg appearance. Kalau misalkan di radiografi, CT scan kepala gitu ya, atau X-ray kepala, itu bisa ditemukan multiple lesi litik pada kranium. Ini yang namanya punch out lesion. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 15 ini Tuan Tavarich. Dia usianya 37 tahun, dibawa ke IGD karena sulit dibangunkan sejak pagi. Awalnya itu dia cuma mengeluhkan demam hilang timbul sejak pulang dari tugas ke Afrika sekitar 1 minggu yang lalu. Pemeriksaan tanda vitalnya dia koma ya. Tekanan darah, heart rate, RR, suhunya meningkat. Pada pemeriksaan fisik ada winter bottom sign. Pemeriksaan hapusan darah tepi ada tripomastigot. Faktor terseringnya apa? Sebenarnya kalau dari soal ini tuh udah agak dijelaskan. Kan dia sulit dibangunkan kan. Jadi kayak istilahnya dia tidur terus gitu. Penyakit tidur yang disebabkan karena infeksi yang dibawa sama hewan apa gitu. Dan dia ada keterangan habis pulang dari Afrika kan. Oke. Jadi kalau yang pertama ya, winter bottom sign itu adalah pembesaran kelenjar getah bening cervical posterior. Ini temuan khas pada African sleeping sickness atau human African trypanosomiasis. Nah, si penyebabnya adalah trypanosoma kan. Tapi trypanosoma ini dia dibawa oleh faktor lain gitu. Penyebabnya trypanosoma brucei gambiense. Terus kalau tripomastigot ini tuh adalah protozoanya si trypanosoma. Nah, bentuknya itu panjang, nukleusnya di tengah, sama ada kinetoplas di posteriornya. Kalau untuk vektornya itu si lalat CC ya. Nomor 16, Tuan Twinleaf, usianya 26 tahun. Dia datang untuk melakukan MCU pranikah. Pasien merupakan seorang dokter hewan dan terpapar berbagai jenis hewan. Dokter melakukan beberapa pemeriksaan, terus hasil IgM antitoksoplasmanya dia positif.
IgG antitoksoplasmanya negatif, IgM antirubellanya negatif, IgG antirubellanya positif. IgM sama IgG anti-CMV-nya dia negatif. Oke, yang pertama, kan IgM toksoplasmanya dia positif, tapi IgG-nya toksoplasmanya dia negatif. Kalau kayak gini berarti dia infeksi, toksonya masih akut karena IgG-nya belum terbentuk. Terus IgM antirubellanya dia negatif, tapi IgG antirubellanya positif. Kalau kayak gini dia artinya pernah terinfeksi rubella tapi sembuh. Terus kalau untuk CMV-nya dia ya belum pernah terinfeksi karena negatif semua gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Nomor 17. Nomor 17 ini Nona Valarbor. Dia usianya 19 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada sendi-sendi seluruh tubuh 1 minggu yang lalu. Keluhannya disertai dengan bercak kemerahan pada pipi, terasa nyeri kalau terpapar sinar matahari. Terus tekanan darahnya oke, heart rate, RR, suhunya sedikit meningkat. Pemeriksaan labnya HB-nya 10,5. Leukositnya dia turun, trombositnya dia turun sedikit, anamnesnya positif. Tata laksana lini pertamanya apa? Oke, jadi pasien ini dia kan ada bercak kemerahan di pipi. Ini namanya malares. Khas pada SLE kan. Ditambah penunjangnya SLE juga positif. Nah, kalau tata laksana lini pertama SLE itu kita kasih hidroksikloroquine. Hidroksikloroquine ini dia menurunkan flare dan memproteksi organ. Dosisnya 5 mg per kgbb per hari, maksimalnya itu 400 mg per hari. Dia first line-nya untuk hampir semua pasien. Kalau misalkan ya misalkan dia manifestasi SLE-nya ringan aja, kayak misalkan manifestasinya cuma ada di kulit atau di sendi gitu, kita boleh selain kasih dia hidroksikloroquine, boleh kasih terapi suportif, misalkan NSAID untuk nyeri-nyeri sendinya dia. Kayak misal pasien ini kan dia ada nyeri sendi juga ya di seluruh tubuh. Terus kita bisa kasih kortikosteroid dosis rendah sebagai antiinflamasi, karena kalau di SLE itu kan terjadi inflamasi ya. Bisa pakai prednison kurang dari 10 mg per hari. Kalau misalkan dia SL-nya sedang, boleh dikasih kortikosteroid juga, sama boleh dikasih imunosupresan. Misalkan azathioprin, terus MMF atau mycophenolate mofetil, atau methotrexate. Jadi sebenarnya ini pun juga bisa gitu ya, jadi terapi. Metil pun juga sebenarnya bisa ya, karena dia kortikosteroid. Nah, kalau untuk SLE yang berat, yang sampai menyerang organ mayor, misalkan dia sampai bikin gejala neuropsikiatri, nefritis, lupus, hemolitik, sama vaskulitis berat, itu kita kasih pulse metilprednisolon dosis renyut, terus siklofosfamid, sama MMF tadi, mycophenolate mofetil. Terus bisa juga methotrexate untuk artritis sama sama rituximab agen biologik.
Jadi ini untuk yang ringan, ini untuk yang sedang, ini untuk yang berat. Karena pasien ini cuma nyeri sendi sama manifestasi kutan aja, kita kasih hidroksikloroquine. Nomor 18. Anak sang Kim, laki-laki usia 5 tahun, dia dibawa berobat. Keluhannya BAK kemerahan dan sejak 1 hari yang lalu, disertai rasa nyeri pada kedua lutut anak, tampak bintik kemerahan pada kedua kaki. Riwayat anak mengalami batuk pilek 2 minggu yang lalu tapi sudah sembuh. Terus saat ini nggak demam, tapi dia ditemukan palpable purpura pada tungkai bilateral. Biopsi lesi kulit ditemukan deposit IgA. Ini adalah si Henoch-Schönlein purpura. Kayak yang udah dijelaskan tadi ya, kan kalau kelainan terkait dengan trombositopenia yang memunculkan keluhan purpura itu kan ada 2, yang ITP atau immune atau idiopathic thrombocytopenic purpura, sama ada HSP atau Henoch-Schönlein purpura. Nah, yang membedakan keduanya itu apa? Kalau si ITP sama HSP itu dua-duanya bisa didahului infeksi. Cuma pada HSP ini dia ada palpable purpura. Jadi purpuranya itu tuh bisa terpalpasi karena dia merupakan vaskulitis autoimun. Gitu. Gampangnya sih gitu. Nah, kalau untuk terapinya itu tergantung ya. Dia tuh kan ada ITP ringan sama ITP berat. Terus kalau untuk terapinya sih, kalau misalkan dia trombositnya kurang, bisa ditransfusi trombosit. Terus karena dia itu ada inflamasi, kita bisa kasih dia prednison, pokoknya kasih kortikosteroid gitu lah, 1 mg per kg/BB per hari, per oral 7-10 hari. Atau boleh juga kalau mau pakai dexamethasone. Terus bisa dikasih IVIG, terus atau platelet kalau misalkan ada pendarahan. Nah, tujuannya ya untuk mencapai hemostatik gitu. Terus kapan kita harus transfusi trombosit itu macam-macam ya. Kalau pasiennya kalau misalkan dia trombositnya kurang dari 10.000 tapi pasiennya stabil, itu transfusi. Terus kalau agak tinggi dikit nih, 15.000 sampai 20.000 tapi pasiennya nggak stabil, ini juga ditransfusi trombosit. Kalau dia 30.000 sampai 50.000 atau kurang dari itu, plus ada life threatening bleeding, misalnya ada pendarahan di kepala, dada, nah itu boleh dikasih transfusi trombosit. Sama profilaksis sebelum operasi, misal kalau mau major surgery atau dia mau operasi gitu boleh kalau mau dikasih transfusi trombosit gitu. Untuk yang ITP, kalau untuk yang HSP, karena dia itu vaskulitis autoimun dan dia bisa menyerang organ manapun ya, di kulit dia bisa bikin palpable purpura, di GI tract dia bisa sampai bikin intussuscepsi, nanti ada red currant jelly, stool, terus kalau di ginjal dia bisa bikin Buerger disease, di sendi dia juga bisa bikin hamartosis gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk Henoch-Schönlein purpura itu tuh diagnosisnya secara klinis ya, lewat palpable purpuranya itu tadi. Kalaupun dia butuh pemeriksaan penunjang ya paling untuk mengeksklusi penyebab lain aja. Dan kalau yang HSP itu sebenarnya dia sifatnya self limiting. Jadi dia akan sembuh sendiri dalam 1-6 minggu.
terapinya paling suportif aja, kayak misalkan paracetamol kalau dia panas, terus hidrasi kalau dia dehidrasi. Nah, kalau misalkan mau bisa dikasih terapi imunosupresif. Dengan apa? Misalkan steroid IV dosis tinggi atau siklosporin. Dia mengurangi edema jaringan sama peradangan atralgia gitu. Untuk yang nomor 19, anak Jubilife, dia perempuan usianya 10 tahun, datang bersama ayahnya, keluhannya demam, udah sejak 3 hari yang lalu. Demamnya ini dirasakan terus-menerus sepanjang hari. Keluhan disertai adanya kemerahan pada kulit yang berbentuk seperti cincin. Riwayat nyeri menelan, batuk sekitar 2 minggu yang lalu. Pemeriksaan fisiknya ditemukan multiple nodul diameternya 1 cm di siku dan lutut anak. Pemeriksaan labnya ternyata ada peningkatan LED sama asto. Kriteria diagnosis yang bisa digunakan apa? Oke, jadi yang pertama kan dia itu tuh demam ya. Terus ada nodul nih seperti cincin multiple. Sama LED-nya naik. Kalau LED naik biasanya ini penanda inflamasi dan astonya positif. Kemungkinan sih pasien ini dia mengalami demam rematik. Kalau untuk demam rematik akut itu kita bisa pakai kriteria Revised Jones kriteria. Kalau yang pertama kriterianya itu ada apa aja? Yang pertama ada bukti infeksi Streptococcus. Misalkan astonya positif atau anti-DNase-nya positif atau kulturnya di tenggorokan positif, terus rapid antigennya positif gitu-gitu. Nah, terus yang kedua itu ada kriteria mayornya untuk daerah endemik termasuk kayak di Indonesia. Apa aja? Jones ya. Kalau Jones itu kan J-nya itu joint involvement. Joint involvement ini maksudnya adalah polyarthritis migrans. Jadi nyeri sendi tapi berpindah-pindah gitu. Terus itu kan dia bentuknya kayak hati ya, kayak jantung. Jadi dia ada keterlibatan dari karditisnya. Terus N-nya itu nodul sekutan. Kayak di pasien ini kan dia ada nodul sekutannya ya. Terus untuk yang E-nya itu adalah erythema marginatum. Di pasien ini juga ada erythema marginatumnya. Terus S-nya itu adalah Sydenham Korea. Nah, itu untuk kriteria si Jones-nya. Terus yang ketiga, dia tuh juga punya kriteria minor. Kriteria minor tuh apa aja? Ada demam lebih dari sama dengan 38 kayak di pasien ini. Terus atralgia, nyeri sendi, beda ya sama yang polyarthritis migrain tadi. Sama ada peningkatan dari LED atau CRP. Terus pemanjangan PR interval pada EKG tanpa bukti karditis. Nah, nanti diagnosisnya itu berdasarkan kriteria ini itu ditegakkan kalau ada 2 mayor atau ada 1 mayor plus 2 minor ditambah bukti infeksi Streptococcus. Jadi ini jawabannya adalah yang Jones. Kalau kriteria DUK itu ini untuk penyakit jantung rematik. Kalau Leitz ini untuk bedain dia efusi pleuranya itu tipe yang transudat atau eksudat.
Kalau Cornell ini untuk kriteria LVH, left ventricular hypertrophy. Nomor 20, Nona Flaroma, dia usianya 23 tahun. Keluhannya itu tuh lemas sudah sejak 5 hari. Disertai rasa kurang bersemangat, terus dia sering mengantuk juga udah 2 minggu ini. Pasiennya itu tuh lagi diet ketat untuk mengurangi berat badan karena sering dihina oleh temannya. Terus tanda vitalnya sih normal. Konjungtivanya anemis, kuku jari tangannya itu bentuknya kayak sendok atau koilinokia. Koilinokia. Apa sih? Ya kan koilonikia toh. Agak belibet ya nyebutnya. Nah, oke. Terus HB sama MCV-nya itu tuh rendah ya. Berarti kan dia anemia mikrositik. Biasanya ini khas pada ADB ya. Terus ada ini juga koilinokia, kan biasanya dia khas juga pada ADB. Jadi bentuk kukunya itu kayak sendok gitu. Kalau dia ADB-nya ada anemia defisiensi besi, berarti kan dia nggak bisa memproduksi hemoglobin kan. Karena komponen utama untuk hem itu kan si besi itu. Berarti nanti serum ironnya akan turun. Nah, terus ferritinnya atau cadangan besinya itu tuh juga turun, apalagi kalau dia kondisinya udah kronis. Nah, tapi TIBC-nya itu tuh meningkat. Jadi kalau total iron binding itu kan dia supaya dia bisa menghantarkan besi ke organ-organ yang membutuhkan tuh, makanya dia diperbanyak gitu loh TIBC-nya gitu. Jadi kita cari yang serum ferritinnya rendah. Terus serum besinya juga rendah, sama TIBC-nya tinggi. Jadi jawabannya yang B. Oke.